Halo guys, selamat datang di channel Watch Movie. Apa kabarnya kalian semua guys? Semoga baik-baik aja ya. Oke, pada video kali ini aku ingin membagikan rangkuman cerita dari film fantasi yang berjudul Jack the Giant Slayer. Film ini merupakan film yang diadaptasi dari dongeng cerita rakyat Inggris yang berjudul Jack the Giant Killer. Film ini disutradarai oleh Bryan Singer dan dibintangi oleh Nicholas Hoult sebagai Jack, Eleanor Tomlinson sebagai Isabel, dan Ian McShane sebagai Raja Bramwell. Film Jack the Giant Slayer ini menceritakan tentang kisah seorang petani muda bernama Jack yang tanpa sengaja membuka sebuah jalan antara dunia manusia dan dunia raksasa yang sudah lama tertutup. Dan pada satu kejadian, Putri Isabel harus berada di dunia raksasa dan tertangkap. Akhirnya Jack dan pasukan lainnya melakukan perjalanan ke dunia raksasa untuk mencari Isabel. Seperti apa perjalanan mereka? Oke, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, boleh dong untuk di subscribe terlebih dulu biar aku tambah semangat lagi untuk membuat rangkuman alur cerita film selanjutnya. Oke, kita mulai ceritanya. Cerita diawali dengan Jack, seorang anak petani yang tertarik dengan kisah legenda Raja Erik, yaitu seorang raja kuno yang telah berhasil mengalahkan raksasa jahat. Jack meminta ke ayahnya untuk dibacakan cerita tersebut untuk pengantar tidur. Dikisahkan zaman dahulu para biarawan membuat jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Dengan cara menggunakan sihir, mereka menciptakan biji kacang ajaib yang dimana bila terkena air dan basah akan menumbuhkan akar pohon yang terjulang ke awan. Lalu para biarawan memanjat naik, tapi sesampainya di atas mereka menemukan sebuah tempat dan mereka pikir itu adalah pintu surga. Namun ternyata perkiraan mereka salah, ternyata itu adalah Gantua, rumah para raksasa jahat. Dengan adanya pohon tersebut, para raksasa turun ke dunia manusia dan menyerang kerajaan Klester Albion. Di sisi lain, terlihat seorang anak perempuan yang juga lagi dibacain sebuah cerita yang sama seperti Jack. Dia adalah Isabel, putri raja, dan ternyata Isabel juga sangat tertarik dengan cerita tersebut. Kita lanjut ceritanya. Lalu seorang raja yang bernama Erik memerintahkan para biarawan untuk menemukan cara mengendalikan para raksasa tersebut. Dan dengan satu jantung raksasa dicampur sihir, para biarawan membuat sebuah mahkota dan menamainya mahkota sihir. Setelah Raja Erik memakai mahkota itu, dengan seketika para raksasa patuh pada semua perintahnya. Lalu Raja Erik menyuruh mereka untuk kembali ke tempat asalnya. Kemudian Raja Erik memerintahkan untuk menebang akar pohon tersebut untuk memutus hubungan antara manusia dan raksasa. Kerajaan pun kembali damai selama bertahun-tahun dalam kepemerintahan Raja Erik. Sampai suatu saat Raja Erik pun meninggal dan membawa mahkota beserta biji ajaib itu bersamanya. Jadi itulah kisah legenda Raja Erik pada zaman dahulu. Setelah selesai dibacakan cerita oleh sang ayah, Jack pun tidur. Sepuluh tahun kemudian, Jack pun sudah tumbuh dewasa dan tinggal bersama pamannya. Karena ayahnya sudah meninggal dan ibu Jack sudah meninggal juga saat Jack masih kecil. Di sini Jack akan ke kota kerajaan untuk menjual kudanya untuk mendapat uang melanjutkan hidup. Saat setibanya di kota, Jack melihat ada sebuah pertunjukan. Lalu Jack masuk untuk melihatnya. Si kerdil ini menceritakan legenda Raja Erik dan ternyata Isabel pun ada di dalam menonton pertunjukan tersebut. Dalam pertengahan pertunjukan, Isabel diganggu oleh sekelompok orang yang tidak mengetahui kalau itu adalah Isabel, putri raja. Lalu Jack pun yang melihat hal itu langsung maju untuk menolong Isabel. Tapi orang-orang di sana langsung tunduk seketika karena ternyata di belakang Jack tiba-tiba muncul para pengawal kerajaan untuk menjemput Isabel. Setelah itu Jack pun melanjutkan untuk menjual kudanya. Sekarang kita ke kerajaan. Ini adalah Roderick dan Wick, teman kepercayaannya. Roderick ini adalah seorang bangsawan, calon suami Isabel. Di sini mereka akan menuju ke suatu tempat dan tanpa sengaja bertemu dengan seorang biarawan yang sepertinya sedang tergesa-gesa.
Pada saat Roderick memasuki ruangan tersebut, ia kaget karena ruangan tersebut telah diobrak-abrik oleh seseorang seperti sedang mencari sesuatu. Roderick yang sadar langsung memeriksanya dan ternyata benar, sesuatu yang Roderick sembunyikan telah hilang dan bersyukur barang satunya tidak ikut hilang. Ini adalah mahkota sihir Raja Erik. Yang hilang tadi itu adalah biji ajaib. Jadi di sini Roderick ternyata diam-diam sudah mengambil barang tersebut dari makam Raja Erik dan menyembunyikannya di ruangan ini dan akan menyalahgunakannya. Biarawan yang tadi mengetahuinya dan segera mencuri biji ajaib tersebut untuk diamankan. Roderick pun langsung memerintahkan untuk menutup seluruh pintu kerajaan agar si biarawan tersebut tidak bisa membawa biji ajaib keluar dari kerajaan. Ketika seluruh orang diperiksa, tiba-tiba si biarawan melihat Jack bersama kudanya. Biarawan tersebut ingin membeli kuda Jack dengan bayaran biji kacang ajaib yang telah ia curi. Awalnya tentu saja Jack menolak, tapi setelah dijelaskan kalau itu adalah biji kacang ajaib, akhirnya Jack pun dengan terpaksa memberikan kudanya. Biarawan itu pun langsung kabur. Tapi sayangnya ia tertangkap dan langsung diinterogasi sama Roderick, menanyakan di mana biji ajaib tersebut. Tapi si biarawan tidak memberitahu dan Roderick pun membunuhnya. Jack yang pulang dengan membawa biji kacang langsung dimarahin sama pamannya karena ia telah menukar kuda dengan biji kacang dan langsung melempar kacang-kacang tersebut ke lantai. Jack pun langsung memungut kacang-kacang tersebut, tapi satu biji kacang telah masuk ke lubang dan Jack tidak menyadari hal itu. Kita kembali ke Isabel. Di sini Isabel lagi dipanggil ayahnya untuk menyuruhnya cepat-cepat menikah dengan Roderick. Tapi tentu saja Isabel menolak hal itu karena memang Isabel tidak mencintai Roderick dan perbedaan umur mereka yang sangat jauh. Isabel juga belum ingin menikah karena ia ingin bebas untuk membantu dan berbaur dengan rakyatnya. Tapi di sini ayahnya bersikeras akan segera menikahkan mereka. Malamnya Isabel berniat kabur dan di bawah hujan ia terus berlari tanpa arah menunggangi seekor kuda. Tak lama kemudian ia melihat ada sebuah rumah dan langsung menuju ke rumah tersebut. Dan ternyata itu adalah rumah Jack. Sorry to disturb you, but Kemudian Jack pun menyuruh Isabel untuk masuk karena di luar sedang hujan. Lalu di dalam mereka mengobrol dan pada saat asik ngobrol tiba-tiba rumah bergetar seperti ada sesuatu dari bawah yang ingin muncrat. Tak lama kemudian sebuah akar pohon pun menembus dari bawah menjulang ke atas. Ini disebabkan oleh biji kacang tadi yang sempat masuk ke lubang dan dibuahi oleh air sampai basah, akhirnya bijinya tumbuh. Jack yang terkena akar tersebut terlempar keluar rumah, sedangkan Isabel terjebak di dalamnya. Karena akar tersebut tumbuhnya ke atas dan sangat cepat, rumah Jack pun tersangkut dan terbawa ke atas. Jack yang melihat hal itu langsung ingin menolong Isabel. Tapi pada saat hendak nolong, Jack malah terpeleset dan jatuh ke bawah dengan memegang gelang Isabel. Tenang saja, di sini Jack tidak mati tapi cuman pingsan. Kemudian pada pagi harinya Jack pun terbangun dan dikejutkan dengan kumpulan orang-orang kerajaan termasuk sang raja. Dan sang raja pun langsung menanyakan di mana putrinya Isabel dan apa yang telah terjadi di sini. Jack pun menjelaskan secara singkat apa yang memang sebenarnya telah terjadi semalam. Sang raja pun percaya karena memang di depannya ada sesuatu yang aneh terlihat, yaitu akar raksasa yang menjulang ke atas. Kemudian sang raja langsung memerintahkan Elmond agar membentuk pasukan untuk ke atas menyelamatkan sang putri Isabel. Kemudian Jack pun mengajukan diri untuk ikut juga sebagai sukarelawan. Roderick pun langsung mengajukan diri untuk ikut juga karena ia tahu kalau Jack mempunyai biji ajaibnya, sekaligus untuk menjalankan rencananya. Seperti apa rencananya? Maka dari itu disimak terus guys. Tak lama kemudian mereka pun menuju ke atas dengan memanjati akar raksasa tersebut. Pada saat malam hari, salah satu pasukan terjatuh karena terkena sambaran petir dan menyebabkannya lain ikut terjatuh juga karena mereka saling terikat satu sama lain. Roderick yang melihat hal itu langsung menyuruh Wick memotong talinya. Dan hal itu langsung membuat orang-orang yang terikat pada tali tersebut harus jatuh ke bawah.
Paginya mereka pun tiba di atas dan betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui kalau akar tersebut menuju ke suatu dunia lain yang berada di atas. Dan sekarang mereka pun mempercayai kalau legenda Raja Eric adalah nyata. Kemudian Elmond pun melihat jejak kaki Isabel dan segera mengikuti petunjuknya. Tapi tiba-tiba Jack dihadang oleh Roderick dan Wick. Mereka meminta paksa biji kacang ajaibnya. Lalu Jack pun dengan terpaksa harus memberikannya, tapi Jack menyimpan satu biji dan ia taruh di dalam kalungnya, dan ini nanti akan berguna nantinya. Pada saat melanjutkan perjalanan, mereka pun terhenti di suatu tempat karena mereka yakin kalau di sini telah terjadi sesuatu dengan Isabel. Akhirnya mereka membentuk dua kelompok untuk berpencar mencari Isabel. Untung saja Jack bersama Elmond dan Crow. Di sisi lain, Roderick bersama Wick dan si botak. Di sini Roderick memprank si botak dengan berpura-pura kalau ia melihat Isabel di bawah gunung. Lalu dengan polosnya si botak mempercayainya dan ikutan melihat ke bawah. Pada saat itu Roderick langsung mendorong si botak dan si botak pun terkena prank dan harus jatuh ke bawah jurang. Wick pun langsung tertawa ngakak, tapi itu tidak berlangsung lama karena dari belakang ia langsung ditangkap oleh raksasa dan dimakan hidup-hidup. Karena memang para raksasa sangat menyukai daging manusia. Sekarang Roderick pun terpojok oleh para raksasa dan Roderick segera mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan ternyata itu adalah mahkota sihir. Sekarang kita ke Jack. Di sini mereka bertemu dengan kawanan domba dan ingin menangkapnya untuk dimakan nantinya. Pada saat hendak menangkap domba, Jack dan Crow tiba-tiba terjebak dalam sebuah jaring dan sepertinya itu adalah perangkap. Lalu Elmond langsung mengiris talinya dengan sebuah pisau kecil untuk membebaskan Jack dan Crow. Akhirnya Jack dan Crow pun lepas. Tapi keadaan sekitar tiba-tiba berubah, seperti ada sesuatu yang besar menghampiri mereka. Mereka pun langsung bersembunyi dan ternyata itu adalah si raksasa. Jack yang sudah tidak bisa kabur terpaksa bersembunyi di dalam air. Crow yang mengintip malah ketahuan sama si raksasa dan langsung menangkap Crow. Elmond yang melihat hal itu tidak tinggal diam, dia pun langsung menusuk kaki raksasa dengan pedangnya. Tapi tentu saja tidak mempan, malah Elmond ditendang dan langsung pingsan. Kini Elmond dan Crow tertangkap dan dibawa oleh si raksasa ke markasnya. Kecuali Jack yang berhasil lolos dari raksasa karena memang dia tidak bisa berbuat apa-apa selain bersembunyi. Tapi setelah itu Jack sudah tidak tinggal diam, dia mengikuti si raksasa sampai ke markasnya. Ternyata Isabel telah tertangkap oleh si raksasa dan ini adalah Fallon, jenderal para raksasa. Pada saat itu juga datang raksasa yang tadi membawa Elmond dan Crow. Lalu Fallon menanyakan ke mereka dari mana mereka naik. Dengan tujuan Fallon ingin turun ke bawah dunia manusia membawa pasukannya untuk membalas dendam. Ya tentu saja Elmond, Crow, dan Isabel tidak memberitahukannya, yang pada akhirnya membuat Fallon sangat marah dan memakan Crow hidup-hidup. Tapi si raksasa yang satu ini bernama Vam tidak senang karena si Fallon makan sendiri. Dan Vam ini juga sangat berambisi untuk menjadi jenderal atau pemimpin. Di sela pertengkaran mereka datanglah Roderick mengenakan mahkota sihir. Yang seperti kita ketahui bagi yang menggunakan mahkota sihir dapat mengendalikan para raksasa tanpa terkecuali. Jadi para raksasa pun langsung tunduk termasuk Fallon. Isabel dan Elmond pun sangat senang melihat Roderick mengendalikan para raksasa. Tapi ternyata Roderick mempunyai rencana jahat dan inilah rencana Roderick selama ini, yaitu ingin mengambil alih tahta kerajaan. Roderick pun menyuruh para raksasa untuk bersiap-siap karena besok Roderick akan mengajak para raksasa turun ke bawah dunia manusia untuk menghancurkan seluruh kerajaan. Yang pada akhirnya Roderick akan menjadi raja di dunia. Sekarang kita ke Jack. Jack pun yang lagi menyelinap dan menjelajahi tempat para raksasa untuk menemukan Elmond, Crow, dan Isabel akhirnya melihat salah satu raksasa membawa Elmond dan Isabel ke suatu tempat. Lalu Jack pun mengikutinya lagi. Di sini terlihat salah satu raksasa yang sepertinya adalah juru masak lagi mempersiapkan Elmond untuk dijadikan suatu hidangan.
Isabel pun akhirnya melihat Jack yang lagi bersembunyi untuk menyelamatkan mereka. Lalu sekarang giliran Isabel yang pada saat hendak dipotong, tiba-tiba Jack menjatuhkan sebuah pisau tepat di punggung raksasa. Dan si raksasa pun memberontak kesakitan. Kemudian si raksasa pun mati. Elmond dan Isabel yang melihat kejadian itu sangat kagum terhadap Jack. Dan Elmond pun mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawa mereka. Setelah Roderick mengetahui kalau Elmond dan Isabel berhasil lolos, ia pun segera memerintahkan salah satu raksasa untuk menjaga pohon berakar agar Elmond, Jack, dan Isabel tidak bisa turun. Setelah mereka sampai, betapa terkejutnya mereka melihat ada satu raksasa lagi tidur di sana dan menutupi lubang menuju pohon berakar. Lalu Jack mendapatkan sebuah ide untuk memasukkan sarang lebah ke dalam helm si raksasa. Tak lama kemudian, si raksasa pun terbangun dan meronta-ronta hingga akhirnya terjatuh ke bawah dunia manusia. Jack dan Isabel yang senang karena rencananya berhasil pun saling berpelukan, dan Elmond tahu kalau Jack dan Isabel sudah saling suka. Maka dari itu Elmond memutuskan untuk tidak ikut turun. Dia akan menghadang Roderick untuk melakukan rencana jahatnya. Lalu Jack dan Isabel pun segera turun. Sementara di bawah dunia manusia dikejutkan oleh raksasa yang terjatuh tadi. Sang raja pun yang lagi santai bermain PUBG langsung terkejut dan keluar dari tenda untuk memeriksanya. Sekarang semua orang-orang yang berada di sana pun percaya kalau cerita legenda tentang Raja Erik adalah nyata. Kemudian demi keamanan bersama, Raja Bramwell menyuruh para warga dan pasukannya untuk segera menebang pohon akar tersebut. Meskipun anaknya Isabel masih ada di atas sana, karena akan sangat berbahaya jika para raksasa sampai turun ke bawah dunia manusia. Akhirnya para raksasa pun tiba di pohon berakar yang dipimpin oleh Roderick. Elmond yang sudah dari tadi di sana menunggu waktu yang tepat untuk menyerang Roderick. Dan pada saat Roderick berjalan ke ujung seorang diri, disitulah Elmond langsung menyerang Roderick. Sampai mereka berdua terjatuh ke dalam lubang. Di sini para raksasa tidak menolong Roderick karena memang mereka ingin Roderick mati biar mereka tidak dikendalikan oleh manusia lagi. Dalam perkelahian Elmond dan Roderick berlangsung sengit, tapi tiba-tiba Elmond terpojok dan hampir jatuh ke jurang. Roderick pun langsung menusuk tangan Elmond menggunakan sebilah pisau untuk menjatuhkan Elmond. Namun tak disangka Elmond malah mengambil pisaunya lalu ditusukkan ke dada Roderick yang menyebabkan ia akhirnya harus tewas. Dan mahkotanya tidak berpengaruh lagi kepada Roderick. Lalu Fallon mengambil mahkota dari tubuh Roderick dan memakainya. Akhirnya sekarang Fallon yang memimpin para raksasa. Di sisi lain, Jack dan Isabel yang mengetahui kalau pohon berakar akan segera tumbang menjadi panik dan mereka berpegangan erat pada pohon tersebut. Elmond yang melihat hal itu langsung lompat ke pohon. Lalu Fallon pun sangat marah dan kesal karena jalur untuk turun tak ada lagi. Di sini Jack dan Isabel berpegangan pada sebuah akar kecil. Lalu dengan terpaksa harus melakukan sedikit tindakan berbahaya demi keselamatan mereka. Lalu mereka pun selamat. Sekarang giliran Elmond. Pada saat akan jatuh, ia pun melompat ke dalam air dan Elmond pun juga selamat. Lalu terlihat sang raja yang lagi bersedih karena berpikir putrinya telah tiada. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan Isabel dan Jack. Sang raja pun sangat senang dan langsung memeluk sang anak. Kemudian Isabel memberitahu ke sang ayah kalau Jack lah yang telah menyelamatkan nyawanya. Lalu sang raja memberikan sekantong emas ke Jack. Jack pun berpamitan dengan Isabel dan memberikannya sebuah buku cerita kecil ke Isabel untuk mengingat dirinya. Sementara di atas sana, Fallon terlihat tampak sangat putus asa. Tapi tiba-tiba ia malah melihat kantong kecil yang berisikan biji kacang ajaib. Fallon pun langsung menebar biji-bijinya ke air dan seketika akar pun tumbuh. Lalu para pasukan langsung berlari ke ujung pohon berakar biar tumbuhnya tidak ke atas melainkan ke bawah.
Jack yang tinggal seorang diri tiba-tiba bertemu dengan kudanya. Kemudian tanpa sengaja Jack melihat dari bak air para raksasa sedang menuju ke bawah. Jack pun bergegas pergi untuk memberitahu ke sang raja kalau para monster berhasil turun ke bawah. Sang raja pun yang mendengar teriakan Jack kalau raksasa datang langsung menoleh ke belakang. Dan benar saja para raksasa tiba-tiba muncul dari pepohonan dan mengejar mereka semua. Sang raja pun dan yang lainnya langsung lari secepatnya menuju istana. Namun disayangkan banyak pasukan tidak selamat karena tertangkap oleh para raksasa. Elmond yang berada di istana mengetahui hal itu dan langsung memerintahkan para pasukan untuk bersiap-siap melakukan pertahanan dan perlawanan. Sambil menunggu sang raja dan yang lainnya masuk ke istana, Elmond pun memberi aba-aba ke pasukannya untuk siap-siap menutup pintu istana. Begitu sang raja dan yang lainnya sudah masuk, Elmond langsung memerintahkan segera menutup pintunya. Tapi ternyata Jack masih tertinggal di belakang dan segera berlari agar bisa masuk sebelum pintu tertutup rapat. Dengan sekuat tenaga, Jack pun berhasil melompat masuk. Namun Fallon tidak membiarkan begitu saja. Ia pun ikut melompat, tapi pada akhirnya Fallon harus terjatuh ke dalam air yang lagi terbakar. Foom dan yang lainnya cuma bisa diam menyaksikan dan mengira kalau Fallon sudah mati. Sekarang Foom yang mengambil alih kepemimpinan para raksasa. Sang raja langsung menyuruh Isabel ke puncak menara Cluster menyalakan suar untuk memperingati kerajaan yang lain. Isabel pun langsung pergi bersama Jack. Dalam pertahanan, mereka dibuat kewalahan oleh para raksasa yang menarik pintu jembatan dengan pengait. Di sisi lain, ternyata Fallon masih hidup dan malah menemukan sebuah lubang saluran yang menuju ke dalam istana kerajaan. Fallon pun segera masuk ke sana. Isabel dan Jack berlari dan melewati sebuah jalan pintas yang menuju ke bawah tanah. Itu adalah tempat pemakaman kuno para leluhur kerajaan. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan, namun tiba-tiba mereka mendengar seperti ada bunyi sesuatu dari bawah tanah, dan ternyata itu adalah Fallon. Isabel dan Jack pun segera berlari ke dalam jubah sang raja yang ada di sana, tapi persembunyian mereka tidak berlangsung lama. Fallon pun dengan mudah menemukan mereka. Lalu Isabel dan Jack lanjut berlari untuk menghindari si Fallon yang ingin menangkap mereka. Namun naas, Isabel tertangkap dan akan langsung segera dimakan. Jack pun langsung mengambil sebuah kapak yang ada di sana dan langsung melompat ke arah Fallon untuk menolong Isabel. Tapi apa daya, Jack yang cuma manusia kecil dengan mudahnya ditangkap oleh Fallon. Karena kesal sama Jack, Fallon pun ingin memakannya lebih dulu sebelum Isabel. Tapi ingat gak satu biji ajaib yang Jack simpan di kalungnya? Itu Jack ambil dan dilemparkan ke dalam mulut Fallon. Tak lama kemudian biji pun netas dan tumbuh di dalam badan Fallon. Tentu saja hal itu menyebabkan si Fallon harus mati. Sekarang kita ke benteng. Para raksasa berhasil mengobrak-abrik pertahanan istana dan berhasil masuk. Tentu saja menyebabkan sang raja dan pasukannya harus pasrah dan dengan terpaksa akan melakukan perlawanan, tak peduli hasilnya kalah atau menang. Tapi tiba-tiba para raksasa menjatuhkan senjata-senjata mereka dan langsung bertekuk lutut di hadapan sang raja. Ternyata di belakang mereka ada Jack yang sedang menggunakan mahkota sihir. Lalu Jack menyuruh mereka kembali lagi ke tempat asalnya dan segera memotong pohon berakar yang ada. Sekarang Jack dan Isabel pun menikah. Mereka hidup berbahagia dengan anak-anaknya dan film pun berakhir dengan happy ending. Jadi itulah kurang lebih rangkuman alur cerita dari film Jack the Giant Slayer. Aku harap teman-teman semua menyukainya. Sekali lagi tinggalkanlah jejak teman-teman dengan cara subscribe, like, dan tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar. Bagi yang ingin request film, silahkan tuliskan juga pada kolom komentar. Akhir kata, aku ucapin terima kasih bagi yang sudah nonton dan mensupport channel ini. Semoga kedepannya channel ini bisa lebih berkembang. And see you next video guys. Bye-bye.